Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 21 Maret 2025 dalam pekan kedua Prapaskah tahun C. Bacaan dibawakan oleh Cecilia Ira, Mazmur dilantunkan oleh Laurencia Niken, dan renungan ditulis oleh Justina Kurniawati. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu di setiap hari kehidupan kami. Engkau selalu ingin dekat dengan kami dalam kehidupan ini. Sesaat lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu sebelum kami memulai aktivitas hari ini. Kiranya firman-Mu memberikan kami hikmat pengetahuan agar kami semakin mencintai-Mu. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian bab 37 ayat 3-4, dilanjutkan ayat 12-13a dan ayat 17b sampai 28. Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayah mereka lebih mengasihi Yusuf daripada semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepada Yusuf dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu hari, pergilah saudara-saudara Yusuf mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya dengan mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu kata Ruben, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah. Lemparkan saja dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksud Ruben, ia hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai pada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Lalu mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail yang datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladam.
mereka sedang dalam perjalanan mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya pun mendengarkan perkataannya itu. Ketika saudagar-saudagar Midian itu lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Demikianlah sabda Tuhan. Ingatlah perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Ketika Tuhan mendatangkan kelaparan ke atas tanah Kanaan dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, yakni Yusuf yang dijual menjadi budak. Ingatlah perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Kakinya diborgol dengan belenggu, lehernya dirantai dengan besi, sampai terpenuhilah nubuatnya, dan firman Tuhan membenarkan dia. Ingatlah perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Raja menyuruh melepaskan dia, penguasa para bangsa membebaskannya, dijadikannya dia tuan atas istananya dan pengelola segala harta kepunyaannya. Ingatlah perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia
telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya peroleh hidup yang kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Inilah Injil suci menurut Matius bab 21 ayat 33 sampai 43, dilanjutkan ayat 45 sampai 46. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hambanya itu, yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya, Tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Mendengar perumpamaan Yesus itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Buta Rohani. Renungan dibawakan oleh Justina Kurniawati. Rupanya perumpamaan hari ini tentang tuan tanah yang menyewakan tanahnya untuk digarap
oleh orang lain atau petani di zaman Yesus masih ada sampai hari ini, terutama di daerah pedesaan. Tuan tanah menyewakan tanahnya untuk ditanam tanaman yang dapat menghasilkan uang. Tentu sebelum mulai kerjasama ini ada kesepakatan bagi hasil panen antara pemilik tanah dan penggarap tanah jika panen tiba. Biasanya awal mulai kerjasama lancar-lancar, tetapi jika sudah mulai berjalan agak lama, mulailah timbul keserakahan dan iri hati dari salah satu pihak. Pihak menggarap yang mengeluarkan tenaga mulai dari membersihkan lahan dan menanam mulai iri hati karena pemilik tanah tidak bekerja. Apalagi ketika panen tiba dan ketika mau bagi hasil, semakin timbul iri hati. Kalau pemilik tanah tidak bisa datang karena usia lanjut atau tidak sehat, biasanya mengutus seseorang untuk mengambil hasil panen. Jika orang yang diutus yang tidak dikenal, pastilah tidak percaya. Bahkan bisa timbul curiga dan kemungkinan tidak mau menemui orang tersebut. Bahkan ada cerita penggarap tanah ingin memiliki tanah yang sudah digarap bertahun-tahun karena mereka merasa yang bekerja keras untuk mendapatkan hasil panen yang baik, sedangkan pemilik tanah tidak bekerja. Semakin timbul iri hati kepada pemilik tanah sehingga menimbulkan konflik untuk di antara mereka dan keturunannya. Bahkan tidak segan-segan untuk membunuh. Seharusnya penggarap-penggarap itu bersyukur dan berterima kasih kepada pemilik tanah karena mereka bisa hidup berkat sang pemilik tanah. Seperti dalam bacaan Injil hari ini, perumpamaan tuan tanah itu adalah Allah Bapa sendiri dan pekerja-pekerja itu adalah pemimpin-pemimpin agama, melambangkan mereka tidak taat akan perjanjian dengan Allah dan bahkan mereka iri hati sehingga mereka membunuh orang-orang yang diutus oleh tuan tanah. Dalam Matius bab 21 ayat 36 sampai dengan 40. Dalam bacaan pertama dalam kitab Kejadian 37 ayat 18 sampai 22 yang kita dengar hari ini, di mana Yakub lebih mencintai Yusuf sang anak bungsunya dibandingkan saudara-saudara lainnya, sehingga menimbulkan iri hati juga. Mereka dengan berbagai cara untuk membunuh Yusuf dari tengah-tengah mereka. Manusia sering tidak sadar bahwa kita dapat bertemu dengan Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kita. Namun kita selalu menuntut bukti bahwa Tuhan itu ada dan bisa kita lihat. Tuhan tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita, tapi Tuhan dapat berkata-kata lewat orang-orang yang kita jumpai. Namun ada sebagian orang menganggap itu cerita kosong atau kebetulan sehingga mereka mengabaikannya. Mereka adalah orang-orang yang buta rohani. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang baik, ampunilah kami anak-anak-Mu yang tidak tahu berterima kasih atas kebaikan-Mu. Engkau selalu menghampiri agar kami semakin dekat dengan-Mu dan menjadi milik-Mu. Namun kami tidak berterima kasih, bahkan menyia-nyiakan orang-orang yang Engkau utus dalam hidup kami.
Semoga kami semakin peka akan rencana-Mu dan semakin percaya bahwa Yesus sungguh penyelamat kami. Demikian doa ini kami panjatkan melalui Yesus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.